Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait dengan eksploitasi tambang minyak dan gas bumi yang didominasi perusahaan migas asing di Indonesia. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Syafriadi Hamdani dengan NIM 18031100072. Yang kedua ada Aini Mabruhatin dengan NIM 1903211000005. Yang ketiga ada David Alfredo Padang dengan NIM 19032110042. Ada Faniata Lestari dengan NIM 19032110050. Ada Anisya Dwi Khairatin dengan NIM 19032110054. Ada Nurwinda Dewi Agustina dengan NIM 19032110062. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan cuplikan video Raja Minyak di Indonesia. Jadi pertanyaan kemudian, siapa yang paling rajin mengeruk minyak di bumi Indonesia? Raja minyak di Indonesia. Saya ulas sebelengkap untuk Anda pada sore hari ini. Mengapa kita menggunakan terminologi raja? Karena memang raja itu adalah seorang yang menguasai ataupun perusahaan dalam konteks ini yang menguasai, yang paling tahu, paling rajin eksplorasi, kemudian eksploitasi bumi ataupun hasil bumi yang ada di Indonesia. Siapa saja mereka? Saya mulai dari yang pertama. Kita lihat, ini adalah data pertama dan data ini menunjukkan dua teratas. Kita lihat yang pertama adalah Chevron Pacific Indonesia, kemudian kita lihat yang kedua adalah Mobil Cepu Ltd. Saya mulai dari yang pertama, Chevron Pacific Indonesia. Nanti targetnya dia akan ada di 233 ataupun 233 ribu lebih atau nyaris sekitar 234 ribu barrel per hari yang harus mereka kontribusikan kepada Indonesia ataupun secara nasional. Tapi jangan lupa kontribusi ini tidak hanya untuk Indonesia karena mereka kan berasal dari Amerika Serikat. Mereka punya induk usaha dan jangan lupa bahwa Chevron itu sudah berapa lama di Indonesia? Saya beritahu pada Anda, sudah 90 tahun mereka mengeksploitasi, mendapatkan hasil bumi di Indonesia. Dan kontribusinya sejauh ini berada di level 40% dari total kebutuhan lifting nasional. Saya sedikit memberikan ilustrasi apa yang maksud dengan lifting. Lifting itu adalah minyak yang sudah dieksploitasi dan sudah siap dijual. Jadi kalau misalnya ada yang bicara mengenai lifting, Anda dan saya juga sudah tahu lifting itu adalah yang sudah siap dijual, baik itu ekspor ataupun mau di dalam negeri. Dan jangan lupa juga bahwa Chevron ini merupakan salah satu pemain kunci di sektor migas Indonesia. Mereka ada di dua tempat utama. Kita lihat ada yang beroperasi di Riau, kemudian ada juga di Kalimantan Timur. Yang di Riau sendiri memang menarik untuk kita lihat bahwa sumber-sumbernya merupakan salah satu juga penopang. Seperti misalnya yang ada di Riau, itu adalah Blok Rokan di Kabupaten Rokan Ilir, Provinsi Riau. Dan ini adalah mereka ya yang menjadi salah satu juga pengelola ataupun juga manajerial untuk mengelola minyak yang ada di sana. Ataupun juga di Rokan Ilir. Jadi mereka tuh adanya di Sumatera. Kira-kira begitu ya, peta Sumatera. Mirip nggak sih? Ya kira-kira segitu lah. Mereka di sini dan mereka sudah lama di situ. Mereka selalu melakukan eksploitasi dan mereka memberikan hasil yang besar. Lalu kemudian selanjutnya saya bergeser untuk ke Mobil Cepu Ltd. Kita lihat bahwa untuk Mobil Cepu Limited ini sudah memproduksi sekitar ataupun nanti targetnya 2017 dia akan berproduksi di 200 barrel per hari. Dan ini juga lagi-lagi, jadi kalau ini dua saya beri bendera, ini dua-duanya berasal dari Amerika Serikat. Nanti dulu, jangan langsung ngocok-ngocok, kok asing semua sih? Iya, karena saya beri sedikit ilustrasi bahwa Mobil Cepu ini misalnya juga. Ini berasal lagi dari Amerika Serikat. Exxon Mobil itu buka kantor pemasaran di Indonesia pertama kali itu tahun 1898. Kita tuh masih... Tadi adalah cuplikan video Raja Minyak di Indonesia yang mengulas mengenai 10 perusahaan yang paling rajin mengeksplorasi dan juga mengeksploitasi migas di Indonesia. Nah, 10 perusahaan tersebut diantaranya yang pertama ada Chevron Pacific Indonesia asal Amerika Serikat, kemudian ada Exxon Mobil Cepu Ltd asal Amerika Serikat, kemudian ada PT Pertamina EP Indonesia, kemudian Total ENP Indonesia asal Prancis, Pertamina Hulu Energi Ltd asal Indonesia, Xenoxis Ltd asal Tiongkok, kemudian Chevron Indonesia Company asal Amerika Serikat, Sonoso Phillips Indonesia Inc asal Amerika Serikat, PT Ketapang 2 Ltd asal Spanyol, Petrochina International Jebung Ltd asal Tiongkok. Nah, dari 10 perusahaan tersebut, sebagian besar perusahaan migas di Indonesia didominasi oleh perusahaan asing. Menurut Gandhi 2014, dari 134 blok migas nasional, hanya 14,6% yang dikuasai perusahaan nasional, sedangkan 85,4%-nya dikuasai oleh perusahaan asing. Perusahaan migas milik asing tersebut
menguasai cadangan minyak bumi sebesar 70% dan cadangan gas alam sebesar 80%, serta memiliki kapasitas produksi sebesar 68% untuk minyak bumi dan 82% untuk gas alam. Mengapa demikian? Penyebabnya akan diidentifikasi pada slide berikutnya. Di sini saya akan mengidentifikasi penyebab mengapa perusahaan migas di Indonesia didominasi dari perusahaan asing. Ternyata faktor penyebabnya adalah karena modal dan resiko eksplorasi migas yang sangatlah besar, di mana saat eksplorasi dilakukan bisa saja minyak atau gas tersebut tidak keluar. Oleh karena itu, pemerintah lebih memilih untuk melakukan Production Sharing Cost atau PSC. Melalui kontrak tersebut, Indonesia mendapatkan bagi hasil sebesar 85% untuk produksi minyak bumi dan 70% untuk produksi gas bumi. Selain itu, Indonesia juga terhindar dari resiko tinggi terutama pada proses eksplorasi. Namun, kontrak ini tentu memiliki dampak negatif, yaitu porsi eksplorasi perusahaan migas negara seperti Pertamina menjadi semakin sedikit, sehingga nilai ekspor migas Indonesia menjadi semakin turun tiap tahunnya, yang mana juga menyebabkan pendapatan ekspor sektor migas di Indonesia menjadi semakin kecil. Solusi untuk mengendalikan dominasi kepemilikan perusahaan migas asing di Indonesia menurut Taibnopis 2012 yaitu pelepasan saham yang dimiliki investor asing secara bertahap di usaha pertambangan migas melalui divestasi saham dana APBN. Divestasi saham merupakan suatu upaya untuk menegaskan kontrol negara yang lebih besar atas sumber daya mineral. Solusi yang kedua yaitu dengan penerapan pajak ekspor pada tambang mentah dan memperketat izin ekspor. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi eksplorasi migas untuk memperkecil risiko pada tahap eksplorasi sehingga dalam melakukan eksplorasi migas tidak perlu bergantung pada perusahaan asing. Peran pemerintah dalam mengatasi dominasi perusahaan migas asing di Indonesia dapat dilakukan melalui kebijakan-kebijakan. Kebijakan tersebut seperti divestasi saham, penetapan batas ekspor, pajak ekspor, dan memperketat izin impor migas. Sedangkan untuk peranan perusahaan industri migas Indonesia dalam negeri dapat diwujudkan yaitu dengan cara meningkatkan kinerja dan daya saing terhadap perusahaan-perusahaan asing yang mendominasi migas di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan peranan dan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka untuk meningkatkan industri migas dalam negeri. Peran perguruan tinggi. Satuan Kerja Khusus atau SKK Migas bersama perguruan tinggi melakukan program sosialisasi seperti kuliah umum mengenai peningkatan hulu migas dengan harapan dapat menambah wawasan bagi civitas akademika sehingga dosen maupun mahasiswa memiliki sudut pandang mengenai industri hulu migas. Selain itu, perguruan tinggi berperan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan dapat bersaing dalam mengembangkan industri migas dalam negeri. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam proses penyampaian materi.